Dulu sebelum dibangun maksudnya jembatan yang baru ini, transportasi kan pakai perahu. Jadi kalau di saat maksudnya musim hujan, dikala ada banjir itu jadinya perekonomian dan transportasi juga mati gitu ya. Itu yang ditakutkan siswa, maksudnya takut apa ya, kalau pas pulang ada tiba-tiba kayak ada banjir bandang, itu yang ditakutkan. Dengan dibangunnya maksudnya jembatan Desa Koelet ini, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Koelet Wetan, juga di wilayah Lebak itu sendiri. Namaku Ahmad Rifki, kelas 1 SMP Negeri 7 Rangkas Bitung. Aku tiap hari kalau berangkat dan pulang sekolah selalu lewat jembatan ini. Terima kasih aja gitu Pak Jokowi, Presiden Pak Jokowi gitu ya. Ini kasih jembatan, saya bisa dagang di sini. Kalau dulu mah nggak enak, perahu itu ya bayar gitu. Kalau sekarang nggak, bebas gitu, nggak bayar apa-apa gitu. Terima kasih Pak Jokowi sudah membangun jembatan ini buat saya dan teman-teman saya. Jadi berangkat dan pulang sekolah lebih cepat. Ya, itulah salah satu contoh infrastruktur yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain yang di tengahnya ada sungai, yaitu jembatan gantung. Sebelum ada jembatan gantung, misalnya ini saya berikan contoh, di Temanggung, anak-anak sekolah atau ibu-ibu mau ke pasar itu harus muter 5 kilo. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lebih. Itu yang jalan kaki. Setelah ada jembatan gantung, menjadi hanya 10 menit dari desa menuju ke desa yang lain, menuju ke pasar. Saya ingat di tahun 1985, saya sering sekali, hampir 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya naik bus dari Solo menuju ke Jakarta. Memakan waktu kurang lebih 12-13 jam, karena harus lewat jembatan yang masih sempit, kemudian ngantri, maju lagi jalan yang juga belum bagus. Dan sekarang setelah kita memiliki jalan tol, saya perkirakan Solo Jakarta atau Jakarta Solo itu hanya 6 jam. Artinya apa? Sekali lagi, bahwa infrastruktur yang baik itu akan membuat kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan, tapi jangan sulit-sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Perkenalkan sebelumnya, saya Ismi dari Super Roti Semarang, Pak. Suatu bakery yang mengolah bahan baku muatan lokal sudah 3 tahun ini. Bapak pasti tidak akan pernah menyangka kalau saya mengolah dari bekatul. Bekatul kalau orang menganggap sebagai pakan ternak, pakan bebek, pakan ayam, pakan sapi ya Pak. Dan agar bekatul beras merah bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Jadi saya mulai membranding dan memasarkan ke kota-kota besar di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur, kalau saya memanfaatkan jalan tol dan jalan-jalan yang lain ya Pak ya. Itu ketepatan dari pengiriman itu lebih cepat dan mungkin secara uang, secara biaya tidak selisih banyak, tapi secara efektivitas dan secara tingkat kestresan saya di jalan raya menghadapi kemacetan itu tidak bisa terbeli dengan uang yang saya keluarkan untuk membayar jalan tol tadi. Pertanyaan saya adalah Pak, apa sih yang melatar belakangi Bapak sehingga terfikir
untuk membangun infrastruktur secara masif seperti sekarang ini? Atau mungkin karena latar belakang Bapak yang sebagai seorang pengusaha dahulu yang merasakan kesulitan untuk pengiriman ekspedisi ataupun untuk pengadaan bahan baku sehingga Bapak membuat infrastruktur seperti sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan contoh, Bu Ismi, misalnya komoditas petani, baik itu buah-buahan, beras, baik itu jagung, bagaimana bisa dikirim ke gudang yang ada di kota atau dipasarkan ke pasar induk yang ada di kota, kalau jalan yang ada di desa itu becek dan nggak bisa dilewati, nggak akan bisa dipasarkan. Dengan infrastruktur yang ada, baik jalan tol maupun jalan nasional, masyarakat diberi pilihan-pilihan. Mau pengen cepat jalan tol, mau pengen cepat yang lain pakai jalan nasional, silahkan. Jadi mungkin dulu misalnya dari produk Ibu Roti tadi, ngirim dari Semarang ke Jakarta, dulu mungkin 10 jam, sekarang hanya 5 atau 6 jam sampai. Tetapi yang paling penting adalah bagi UKM, ketepatan waktu mengirim barang itu penting. Kualitas barang itu penting. Sehingga produk-produk dari negara kita bisa bersaing dengan produk-produk negara lain. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat terharu tadi Bapak Presiden, begitu saya melihat sebuah tayangan di mana adik-adik kita, saudara-saudara kita bisa sampai ke sekolah tepat waktu tanpa harus berjuang lebih keras lagi melewati sungai karena adanya pembangunan infrastruktur yang masif dari desa ke desa, di semua desa. Karena Pak Jokowi membangun Indonesia mulai dari pinggiran, artinya semua tersentuh demi tercapainya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor apa lagi Pak, infrastruktur yang sedang kita kerjakan atau sedang Bapak buat untuk dirasakan oleh rakyat Indonesia yang sedang berjalan? Terima kasih, itu aja Pak. Ya. Sejak 2015 kita memiliki yang namanya dana desa. 2015 kita telah luncurkan 20,7 triliun ke desa-desa. Kemudian di 2016 kita telah luncurkan dana desa sebesar 47 triliun ke desa-desa. 2017 kita luncurkan lagi 60 triliun dana desa ke desa-desa di seluruh daerah. Dan tahun 2018 kita telah kembali memberikan dana desa sebesar 60 triliun. Artinya dalam 4 tahun telah kita berikan dana desa ke daerah-daerah sebesar 187 triliun. Untuk apa dana-dana desa ini? Ya tadi, untuk membangun jalan. Sudah 4 tahun ini, jalan yang terbangun dari dana desa ini sepanjang 158.000 kilometer. Memang ini jalan kecil-kecil di desa, tetapi angka 158.000 kilometernya sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian juga pasar desa. Telah dibangun dari dana desa ini 6.900 pasar desa yang kecil-kecil tetapi perlu untuk para petani, para nelayan menjual hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil dari mereka melaut. Juga jembatan desa. Jembatan desa telah dibangun dari dana desa ini sepanjang 1.020.000 meter. Di semua desa-desa yang kita miliki. Juga irigasi, ada 39.000 unit irigasi yang telah dibangun dari dana desa. Embung, ada 3.000
embung yang telah dibangun dari dana desa ini. Selain juga infrastruktur di desa yang lainnya.